Komisi Pemilihan Umum menunjuk Muhammad Afifuddin sebagai pelaksana tugas Ketua KPU usai DKPP memecat Hasyim Asyari. Setelah ditunjuk jadi PLT Ketua KPU, Afifuddin menolak untuk berkomentar terkait penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Hasyim Asyari. Afifuddin hanya memastikan dengan kejadian ini, tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024 tak akan terganggu. Yang pertama, kami tidak akan mengomentari putusan DKPP. Yang kedua, kami ingin pastikan sebagaimana yang tadi kami sampaikan, Mas Agus sampaikan, organisasi KPU tetap berjalan sebagaimana biasa. Kita akan lakukan percepatan langkah untuk kemudian menyiapkan tahapan pilkada. Sebagaimana kita tahu hari-hari ini tahapannya ya berkutat pada pencalonan dan selanjutnya nanti ada masa kampanye dan seterusnya. Sebagaimana tadi kami sampaikan, pertama kami tidak akan mengomentari putusan DKPP karena sifatnya bukan kelembagaan. Sementara Presiden Joko Widodo menanggapi putusan DKPP yang memecat Ketua KPU Hasyim Asyari atas dugaan tindak asusila. Jokowi menegaskan pemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan pemberhentian Hasyim Asyari. Namun pemerintah memastikan Pilkada serentak 2024 tetap berjalan dengan baik, lancar, jujur, dan adil. Pemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan itu. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Hasyim Asyari diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPU oleh DKPP atas kasus tindakan asusila. Kasus berawal dari laporan korban yang bertugas sebagai panitia pemilihan luar negeri di Belanda pada April 2024. Tim Liputan Kompas TV. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memberhentikan Hasyim Asyari karena terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dalam bentuk tindak asusila. Rentetan pelanggaran yang dilakukan Hasyim tentunya berpengaruh terhadap citra dan kredibilitas KPU selaku lembaga penyelenggara pemilu. Lalu bagaimana legitimasi pemilu pasca kasus Hasyim ini, terutama menghadapi Pilkada serentak 2024? Akankah penyelenggaraan Pilkada serentak ini di depan mata ini bisa terlaksana sesuai rencana? Kita ulas bersama sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan virtual. Ada Ketua DKPP periode 2017-2022 Profesor Muhammad, Ketua KPU RI periode 2017-2022 Arief Budiman, dan Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Prof Muhammad dulu. Prof, atas kasus ini apa yang menjadi catatan Anda dan respons Anda Pak Muhammad? Ya, jadi pertama KPU itu bersama Bawaslu dan DKPP sebagaimana mandat undang-undang adalah satu kesatuan penyelenggaraan fungsi. Ekspektasi publik, harapan partai politik, harapan masyarakat terhadap bagaimana KPU itu benar-benar bisa menjadi sebuah lembaga yang independen, lembaga yang bisa dipercaya untuk mengelola suara-suara masyarakat. Bahwa semuanya orang berharap KPU kita ini atau Bawaslu dan DKPP adalah lembaga-lembaga yang kredibel. Karena dia mengelola sebuah keputusan penting, yaitu terkait dengan hadirnya pemimpin nasional yang berintegritas. Betul. Oleh karena itu, bagi saya sebagai orang yang pernah dipercaya di Bawaslu dan DKPP, tidak ada pilihan. Orang-orang yang berkhidmat di tiga lembaga penyelenggara ini adalah orang-orang yang benar-benar punya standar etik yang tinggi. Karena masyarakat sekali lagi sangat besar harapannya. Saya sering menyebut KPU, Bawaslu dan DKPP itu sebagai wasit pemilu. Kalau pertandingan wasitnya fair, maka akan bisa diterima hasil pemilu itu, hasil pertandingan itu. Walaupun yang kalah bisa menerima kalau wasitnya fair. Nah, itu saya kira komentar saya. Ya, saya setuju dengan Anda bahwa semua lembaga, sebenarnya tidak hanya KPU ya, semua lembaga negara begitu yang menjalankan tugasnya harus punya pemimpin, bahkan personal yang menjunjung tinggi etika. Tapi begini Prof Muhammad, sebenarnya ini kan tidak ada kaitannya dengan tugas KPU begitu ya, meskipun kejadiannya pada saat pelaksanaan penyelenggaraan pasca pemilu pada saat itu
Ini ada apa namanya peristiwa yang sangat disayangkan yang menimpa Ketua KPU yang akhirnya juga berujung pada kasus asusila begitu. Ini kan tidak ada kaitannya sebenarnya kasus ini dengan tugas KPU sendiri. Dalam penyelenggaraannya begitu, Anda pernah di Bawaslu, Anda pernah juga di DKPP. Laporan-laporan atau kasus-kasus semacam ini yang menjerat penyelenggara pemilu terutama. Apa yang harus dilakukan sebenarnya? Ya, jadi mendapatkan profil, mendapatkan sikap-sikap atau perilaku penyelenggara pemilu yang kita harapkan, sebagaimana 12 asas penyelenggaraan pemilu dalam undang-undang, itu tidak mudah memang. Dia mesti melalui sebuah proses, ya proses pembinaan, proses sosialisasi, penanaman nilai-nilai. Jadi di DKPP itu sebenarnya ya di era kami dan saya kira sampai sekarang ini juga di bawah pengawasan Komisi 2 ya. Saya tahu Bandoli ini cukup intens melakukan istilahnya komunikasi yang baik dengan penyelenggara pemilu di era Bandoli dan sampai sekarang. Memang proses-proses pendidikan etika ini harus dilakukan secara ajak, baik kurikulum. Jadi tidak ujuk-ujuk nilai etika itu orang bisa melaksanakan dalam pelaksanaan tugasnya. Jadi sekali lagi DKPP harus senantiasa memprogramkan pendidikan etika, sosialisasi kepada khususnya penyelenggara pemilu sebagai lokomotif penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, juga kepada masyarakat biar paham tentang bagaimana ikut mengawasi atau ikut memberikan perhatian terhadap pelaksanaan tugas teman-teman penyelenggara pemilu. Oke, saya ke Mas Arief. Mas Arief, Anda juga sebagai yang pernah duduk memimpin KPU begitu ya dalam beberapa periode di belakang kemarin 2017 sampai 2022 ya pada saat itu, melihat kasus yang menimpa Hashim Asyari, Ketua KPU sekarang, bagaimana respons Anda sejauh ini? Ya, atas putusan tersebut tentu saya sangat menyayangkan ya, sangat ini mengecewakan kalau harus ada peristiwa semacam ini terjadi di lembaga KPU, menimpa personal-personal KPU, apalagi itu di pucuk pimpinannya, gitu ya. Kita kan seringkali mengatakan begini, ya lembaga atau organisasi itu baik ya mestinya tercermin dari pimpinannya. Begitu juga lembaga ini buruk tidak baik itu bisa juga tercermin dari pimpinannya. Dan lebih berat lagi adalah lembaga ini di dalam undang-undang itu sudah dijelaskan cara kerjanya itu mengikuti apa yang disebut oleh Prof. Muhammad tadi, ada beberapa prinsip. Kalau nggak salah 12 prinsip ya Prof. Dia harus profesional, dia harus punya integritas, dia harus punya etika, dia harus mengedepankan hukum, bekerjanya efektif dan efisien, dan lain-lain itu. Itu saya sering mengatakan begini kepada teman-teman saya ketika saya ada di sana. Kalau kamu ingin pemilu itu baik, setidaknya perhatikan 3 hal. Integrity, transparansi, and quality. Jadi salah satu ukuran itu yang paling sederhana ya itu transparan. Jadi ketika publik ingin tahu apapun tentang KPU, tentang penyelenggaraan pemilu dan dia bisa mengakses dengan mudah, dia dapat informasi dengan mudah, itu sudah jadi salah satu ciri ya ini orang kerja transparan. Biasanya kalau dia bekerja transparan, dia akan punya integritas, dia akan punya kualitas. Nah, memang dalam beberapa kejadian ya, perjalanan pelaksanaan tahapan pemilu 2024, itu saya melihat ada beberapa hal yang dalam pandangan saya ini ya, tentu sangat subjektif, itu kurang terlihat transparan, gitu ya. Publik susah mengakses informasi ini, itu, waduh, saya sudah merasa agak khawatir. Lalu tercermin dengan beberapa hal yang putusan DKPP, putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung itu kemudian mengkonfirmasi itu gitu loh. Jadi terus bagian puncaknya yang terbesar ya putusan DKPP kemarin, aduh kok sampai terjadi begini? Ini hal yang sebetulnya terjadi pada saat di sela-sela tahapan, tapi substansi persoalannya sebenarnya sangat privat gitu loh, bukan persoalan pemilu gitu kan. Oke.
Begini Mas Arief, alih-alih meminta maaf lalu juga menyesal dengan perbuatannya begitu ya, Ketua KPU Hashim Asyari, mantan Ketua KPU yang sekarang sudah dicopot itu kemarin pada saat menghadapi media berbicara dan mengucapkan terima kasih, katanya berterima kasih karena lepas dari beban sebagai komisioner KPU dengan tugas-tugas yang sangat beratnya, katanya. Ini berterima kasih. Sepengalaman Anda, bagaimana memangnya pada saat menjadi ketua KPU, adakah memang penugasan yang dimaksud Hashim Asyari itu berat dan tidak tercantum lah dikatakan dalam aturan atau hitam di atas putih begitu? Sebetulnya setiap orang yang sudah dari awal ya, dia memang meniatkan dirinya untuk menjadi penyelenggara pemilu. Saya kerjaannya banyak, kerjaannya berat, tapi saya menikmati itu, saya lakukan saja. 24 hours itu biasanya 2/3-nya kita kerja keras gitu ya, sampai jam 1 pagi, sampai jam 2 pagi. Itu biasa saja dan saya menikmati itu. Dan saya merasa bahwa ini amanah besar dari negara. Jadi jangan dianggap sebagai beban berat, bahwa ini pekerjaan berat, ya. Tapi saya tidak pernah merasakan itu sebagai beban. Maka saya enjoy saja melakukan apapun ya. Nah, atas kejadian ini, tentu ini sangat memilukan ya. Publik tentu bertanya-tanya kok integritasnya kemudian terpotret melalui putusan DKPP seperti ini, gitu ya. Jangan-jangan nanti publik kan pasti berspekulasi nih, menduga-duga bagaimana dengan yang lain. Karena kalau saya lihat informasinya, laporan di DKPP, Prof, itu kejadian yang semacam ini ya terkait dengan peristiwa asusila ini bukan satu-satunya gitu loh. Masih ada beberapa sudah diputus, beberapa sekarang sedang dalam proses persidangan gitu ya. Jadi ini memang jadi cermin. Maka harapan kita, tentu harapan saya gitu ya sebagai masyarakat, ini jadi pelajaran berharga untuk penyelenggara pemilu, seluruh penyelenggara pemilu, provinsi, kabupaten, kota, bahkan teman-teman ad hoc. Karena November 2024 ini kita akan punya gawe besar. Pilkada di seluruh provinsi dan seluruh kabupaten kota. Ini pertaruhan besar. Kita bangun kepercayaan publik, kita jaga kepercayaan publik, sehingga mereka nanti bukan hanya mempercayai hasilnya, tapi prosesnya pun juga dipercayai oleh mereka. Oke, kembali ke Prof. Muhammad. Prof, kalau melihat kasusnya Pak Hashim Asyari ini pertimbangan hukuman yang diberikan oleh DKPP apakah sudah pantas? Karena sebelumnya juga kalau kita lihat tidak hanya kasus yang terakhir dihadapi Hashim Asyari begitu, Ketua KPU Hashim Asyari, tapi ada kasus sebelumnya juga yang sempat diperingatkan oleh DKPP. Ada rentetan pelanggaran lah yang dilakukan oleh Ketua KPU pada saat itu Hashim Asyari. Apa Anda melihat sudah pas jadi dengan rentetan pelanggaran yang sudah terjadi selama ini, Prof. Muhammad? Iya. Jadi yang disampaikan oleh sahabat saya Ari Budiman itu benar, bahwa paling tidak di era saya dan saya pantau sekarang ini ada peningkatan kasus-kasus non pemilu ya, non tahapan itu seperti sampaikan Pak Arief tadi, yaitu kasus asusila. Nah, semalam tadi setelah kasus Pak Hashim ini kita dengar lagi di Pati itu ada lagi laporan komisioner yang diduga selingkuh dengan stafnya. Waduh, itu belum selesai kasus Pak Arief, itu ramai lagi, viral lagi, dan ada lagi yang belum terekspos ya. Jadi memang laporan itu saya lihat cenderung meningkat. Saya kadang-kadang bertanya, apakah karena mereka stres ya? Stres sehingga beban menganggap sebagai beban tugas yang terlalu berat ya. Atau mungkin, tapi di era Pak Arief tidak seperti itu juga ya, walaupun tugas pilkada serentak ini kan di era Pak Arief sudah berlangsung gitu. Jadi tidak menganggap sebagai beban. Saya setuju Pak Sehingga Arief, maksud Anda perilaku menyimpang itu dianggap sebagai hiburan karena stres begitu ya Pak Muhammad ya? Ya, itu kita prihatin, itu perilaku yang tidak semestinya. Saya menduga dan mudah-mudahan dugaan saya tidak benar ya. Karena Pak di era kami dan Pak Arief, misalnya almarhum Pak Husni juga, itu pemilu itu tidak ringan-ringan juga loh. Itu pilkada pemilu serentak nasional, pilkada serentak nasional. Tapi posisi kita menganggap bahwa ini memang tugas mulia ya. Dan beban
kita tidak menganggap sebagai beban, sehingga kita enjoy lah. Di tengah-tengah beratnya tugas itu, kita menilai ini kesempatan emas untuk kita berkhidmat kepada negara. Nah, terkait dengan pertimbangan DKPP, ya kalau menurut saya kan sangat detail lah alasan penjatuhan sanksi itu. Ya. Memang sebaiknya begitu untuk transparansi ya, karena KPU Bawaslu dan DKPP sebagaimana disampaikan oleh Pak Arief tadi itu perlu bekerja dengan nilai atau asas transparansi. Nah, DKPP sudah menjelaskan detail kenapa kemudian Pak Hasim itu harus diberi sanksi yang terberat. Ya, jadi memang saya membacanya sendiri itu agak betul-betul terus terang kaget lah. Ya, Pak Hasim itu dekat dengan saya, sebagaimana Pak Arief juga dekat dengan kami semua. Ya, sekali lagi manusia biasa. Saya berharap kita tidak terlalu jauh menghardik Pak Hasim, terlalu menjudge sebagai orang tidak beretika. Tapi secara kaitannya dengan tanggung jawab sebagai ketua KPU, ya beliau sudah menerima konsekuensinya. Nah, saya berharap ini menjadi pelajaran yang baik bagi teman-teman penyelenggara semuanya. Semoga tidak terjadi lagi seperti itu. Oke, tapi secara keseluruhan ini kita sekarang berbicara tugas pokok ya, di samping kasus yang dihadapi. Di luar itu, kita juga tidak bisa terus-menerus untuk menghakimi begitu. Kalau ada masalah etika ya memang sudah dihukum. Ya, silakan Mas Arief. Ya, sebetulnya di era saya kemarin, kami ya KPU kami sudah mencoba sebetulnya untuk mengatur pembatasan sehingga peristiwa ini bisa diantisipasi untuk tidak terjadi. Oke. Itu kami memasukkannya ke dalam regulasi di peraturan KPU. Oke. Jadi undang-undang mengatakan dilarang orang yang punya hubungan suami istri itu sesama penyelenggara pemilu itu kan tidak boleh. Oke. Maka kami mengaturnya lebih luas sebetulnya, bukan hanya hubungan suami istri, tapi juga nikah siri nggak boleh, kumpul kebo nggak boleh, gitu kan? Itu sudah diatur ya di PKPU sudah ada ya? Lebih detail ya, kami mendetailkan. Payungnya itu ada di dalam undang-undang. Nah, kami lalu mengelaborasi lebih detail, termasuk yang nggak boleh itu nikah siri. Ini kami ingin memberikan perlindungan sebetulnya kepada teman-teman perempuan, gitu ya. Jadi ya semua itu harus harus dilaksanakan baik-baik lah kira-kira gitu ya. Nah, tetapi pasal itu yang kami tahu sekarang sudah nggak ada lagi gitu loh. Oh, oke. Itu sudah jadi, tidak ada, artinya sudah dihapus begitu ya? Nah, itu juga yang menjadi salah satu pertimbangan hukum ya DKPP. Ya ini kok sudah dianggap sudah ada niat kok sampai regulasinya pun kemudian diubah gitu loh. Kami sebetulnya sangat menyayangkan karena membuat satu pasal sampai dengan kemudian kesimpulan menentukan bahwa baiklah pasal ini kita atur demikian. Itu kan perjalanannya panjang. Kita undang expert meeting, kita undang dialog publik ya, partai politik kita undang, kemudian akademisi kita undang, banyak gitu, sampai dengan rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR, lalu sinkronisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, dan berikutnya udah nggak ada lagi gitu loh. Jadi saya sebetulnya ya berharap ya dengan adanya regulasi itu kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan itu bisa diminimalisir gitu. Oke, ini sudah ada aturan yang ditetapkan untuk melindungi agar semua elemen di KPU ini tidak terlibat kasus-kasus seperti yang dihadapi Pak Hasim sekarang, tapi malah peraturannya diubah begitu ya, pasalnya sudah tidak ada lagi. Tapi begini Mas Arief, saya juga tertarik dengan pernyataan atau pandangan dari Prof. Muhammad tadi. Apakah betul memang seberat-beratnya tugas KPU itu mengakibatkan anggota di dalamnya ataupun elemen-elemen yang di dalamnya itu sangat punya tekanan yang besar sehingga mengakibatkan stres begitu, sehingga ada upaya-upaya ya untuk ada relaksasi lah begitu supaya tidak terlalu stres begitu, dan muncullah kegiatan yang bermacam-macam. Kalau positif ya tidak apa-apa, tapi kalau negatif seperti yang dihadapi Pak Hasim ini juga yang tidak diinginkan bersama. Tapi apakah kondisinya seberat itu, Mas Arief? Ya sebetulnya nggak ada yang mengelak ya, tugas penyelenggara pemilu itu sangat berat, terutama di masa tahapan.
kalau selesai tahapan ini. Tetapi sekali lagi ketika kami direkrut, itu tahapannya kan banyak, bukan hanya persoalan administrasi, tapi juga kesehatan kita, tapi juga mental kita, tapi juga teamwork kita. Jadi salah satu poin yang saya masih ingat itu adalah bekerja di bawah tekanan. Ada poin itu ya? Ada. Nah, saya ingin memberi salah satu contoh ya. Kalau kita kerja di tempat lain, misalnya kita mau apa? Mau bangun jalan misalnya. Terus tiba-tiba hujan misalnya. Maka kita putuskan, stop dulu deh. Nanti kalau hujan sudah selesai baru kita lanjutkan. Di KPU nggak bisa. Karena semua tahapannya diatur ketat. Tahapan ini harus berakhir tanggal sekian. Tahapan ini harus terus begitu terus. Dan nggak bisa setelah kita nyampe pada tahapan ini, terus mundur balik lagi ke tahapan sebelumnya. Itu kacau. Jadi kita memang bekerja di bawah tekanan soal waktu, soal banyaknya pekerjaan. Dan tentu siapapun yang direkrut, makanya proses rekrutmennya itu harus betul-betul selektif, betul-betul baik, sehingga yang semacam ini jadi biasa bagi penyelenggara pemilu, dia tidak merasa gelisah soal itu gitu loh. Nah, saya dan Prof Muhammad di era itu beban kerja kami juga luar biasa berat. Tapi ya kita bisa menjalankan itu, menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Oke, ya ini saya masih berupaya untuk menghubungi juga dari DPR, Ketua Komisi 2 DPR RI. Kalau tadi bicara soal rekrutmen, soal perekrutan itu tentu akan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah ini juga yang nanti kita akan terus gali dari DPR untuk terus kita hubungi terus, untuk bisa juga kita tanyakan. Tapi nanti setelah jeda saya juga akan tanyakan kepada Mas Arief sebagai yang pernah memimpin KPU. Kalau ya, tindakan apapun, tindakan pelanggaran etika apapun tentu tidak dibenarkan, apalagi tindakan asusila. Tapi setidaknya apakah sebelumnya ada upaya seperti penyuluhan psikologis begitu untuk para anggota KPU dan juga elemen-elemen yang ada di dalamnya supaya kejadian-kejadian seperti ini ya pelanggaran etika tidak hanya tindak asusila apapun itu bisa terhindarkan. Saya akan tanyakan itu nanti ke Arief Budiman, mantan komisioner atau ketua KPU setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Sebelum jeda, kami masih membahas tadi persoalan yang dihadapi KPU saat ini, di mana Ketua Komisi Pemilihan Umumnya yang sudah dicopot oleh DKPP terjerat dalam tindak asusila, pelanggaran etik. Nah, yang saya tanyakan tadi sebelum jeda ke Mas Arief Budiman, sebagai yang pernah menjabat sebagai Ketua KPU yang dulu, apakah ada penyuluhan secara psikologis dan periodik dilakukan terhadap para anggota KPU dan juga elemen-elemen yang ada di dalamnya gitu untuk mencegah tindakan-tindakan yang melanggar etika ini terjadi? Ada, Mas Radi. Jadi KPU provinsi dan KPU kabupaten kota yang sudah kita rekrut, sudah kita pilih, itu kita lakukan pembekalan. Namanya orientasi tugas. Nah gitu. Jadi kita jelaskan semua apa tugas-tugasnya, bagaimana membangun relasi dengan stakeholder, bagaimana menjaga etika. Itu narasumbernya dari berbagai pihak ya. Ada termasuk teman-teman DKPP, teman-teman Bawaslu. Biasanya mereka kita minta untuk menjelaskan kalau Bawaslu dari sisi pengawasan, kalau DKPP dari sisi etika, terus para akademisi, kami undang semua gitu loh. Tapi memang pola orientasi tugas hasil rekrutmen yang sekarang dan yang kemarin agak sedikit berbeda ya. Tapi apa bedanya, Mas Arief? Itu dikonfirmasi dengan teman-teman KPU yang sekarang aja. Karena saya kan nggak mengikuti. Saya khawatir salah karena saya tidak. Tapi kalau dari luar terlihat perbedaannya seperti apa memang? Saya merasakan ada cara berrelasi yang agak sedikit berbeda gitu ya. Biasanya begini, begitu kami ini mengakhiri tugas gitu ya, purna tugas, maka KPU terpilih itu biasanya mengundang generasi-generasi sebelumnya untuk melakukan knowledge sharing, experience sharing gitu. Jadi kita tahu bagaimana berrelasi, bagaimana apa yang terjadi dulu. Hari ini saya bahkan belum pernah sekalipun diundang ya untuk
ya mungkin menilai tidak ada yang penting dari saya. Tidak ada urgensinya begitu ya untuk tidak ada urgensinya, ya nggak apa-apa, itu kan sebuah pilihan gitu ya. Nah, di dalam orientasi tugas itu udah kita jelaskan semua bagaimana menjaga independensi, bagaimana menjaga etika. Nah, mudah-mudahan termasuk KPU RI melakukan itu juga. Jadi terhadap diri kita sendiri gitu. Kita biasanya melakukan apa yang disebut knowledge sharing, experience sama training, teamwork biasanya. Jadi kami bertujuh itu kan mungkin sudah saling mengenal, tapi kadang-kadang kan di antara kita belum mengenal terlalu dalam secara individual, secara pribadi, gitu ya. Nah, kita melakukan training itu supaya kita lebih saling mengenal secara personal, sehingga teamwork kita itu menjadi sangat bagus. Gitu. Oke, baik. Prof. Muhammad, Anda juga sebagai orang yang pernah memimpin Bawaslu, pernah juga di DKPP. Saya melihat tugas Bawaslu juga tidak hanya mengawasi penyelenggaraan pemilu, tapi lembaga penyelenggara pemilunya pun dalam hal ini KPU juga harus tetap diawasi begitu kan, kalau kita lihat, terutama untuk masalah etik ini. Apakah Bawaslu juga punya kewenangan begitu untuk ya setidaknya mengingatkan untuk para penyelenggara pemilu, terutama KPU, untuk jangan keluar dari norma-norma saat bertugas, terutama norma etika, apalagi melanggar etikanya malah sampai tindak susila seperti ini. Apakah ada kewenangan itu, Pak Muhammad? Ya, sebenarnya KPU Bawaslu itu setara ya dalam undang-undang. Jadi posisi walaupun misalnya disebut Badan Pengawas Pemilu, tapi concern Bawaslu itu adalah mengawasi tahapan yang dikelola oleh KPU. Oke, saya kira bagus ya, seperti yang sampaikan Cak Arief tadi, bahwa sebagusnya memang ya ada sharing knowledge lah, jadi mengundang para penyelenggara periodenya, karena itu kan sudah dilewati duluan ya, kata orang tua kita dulu kan, kamu harus berguru kepada orang yang sudah duluan melewati jalan itu. Nah, saya heran juga nih kalau sekelas Cak Arief yang menurut saya berhasil mengelola pemilu dan pilkada itu tidak pernah diajak diskusi oleh KPU sekarang. Kalau di era saya itu kita intens berkomunikasi Cak Arief dengan Bawaslu sekarang. Bahkan dengan DKPP, saya beberapa kali diundang oleh DKPP sekarang, ya paling tidak mau menanyakan atau mau berbagi pengalaman. Jadi itu menurut saya harusnya tidak terjadi. Jadi Bawaslu sebenarnya tugas utamanya mengawasi tahapan. Tapi namanya saling mengingatkan bagus. KPU mengingatkan Bawaslu, Bawaslu mengingatkan KPU, dan terutama DKPP menurut saya memang punya fungsi ya secara khusus melakukan penegakan kode etik. Penegakan kode etik itu tidak saja persidangannya, ya pemeriksaan persidangannya, tapi juga adalah bagaimana menciptakan atau membangun sebuah kesadaran etik melalui sosialisasi, pendidikan etik dan seterusnya. Demikian. Oke, yang dimaksud tadi memang saling mengingatkan itu penting, dan juga tadi yang dimaksud Mas Arief reach out gitu ya, merangkul kembali komisioner-komisioner terdahulu begitu untuk sharing knowledge. Nah, ini juga menurut pandangan saya ini salah satu upaya untuk mengurangi pressure yang tinggi, tugas yang berat tadi, karena pengalamannya bisa dibagi, bebannya juga bisa terbagi, kira-kira begitu ya Prof. Muhammad? Iya benar. Jadi KPU itu sebenarnya kan lembaga publik, ya dia tidak eksklusif, ya walaupun dia punya kewenangan yang spesifik mengatur tahapan, tapi dia harus bisa mendengar suara publik, bisa mendengar masukan, dan alhamdulillah kalau komunikasi itu bisa dibangun, potensi-potensi pelanggaran kan bisa dicegah tuh, saling mengingatkan. Bukankah juga semua agama selalu mengingatkan kita wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Itu kan pesan penting bahwa dimanapun Anda berada, Anda butuh orang lain. Karena biasanya yang paling genuine, yang paling objektif, yang paling relatif netral melihat tugas kita itu orang lain, bukan kita. Kalau kita menilai diri kita itu kayak mungkin saja ada yang lewat. Tapi kalau orang di luar lembaga kita memberi masukan, itu kan biasanya bisa melihat hal-hal yang bisa jadi belum diperhatikan atau belum diatensi oleh teman-teman KPU dan Bawaslu misalnya. Jadi itu penting saya kira ya untuk saling mengingatkan. Ya, oke. Ini juga penting untuk saling mengingatkan, dan itu tadi beban juga bisa terbagi. Kami juga masih berupaya sekarang ini untuk menghubungi anggota Komisi 2 DPR RI. Kita akan berbicara soal perekrutan, bagaimana yang ideal untuk merekrut seorang anggota KPU atau komisioner KPU. Tapi saya juga akan menanyakan ke Mas Arief soal
secara finansial lah ya, anggota KPU, komisioner KPU itu sebenarnya sudah layak kan ya, sudah maksudnya sudah memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang anggota KPU secara finansial, baik dari gaji, tunjangan, karena sekarang juga ada kritik cukup deras begitu mengalir ke KPU yang dinilai oleh publik ya sedikit bergaya hidup mewah begitu, dan ini yang juga mungkin saya tidak bisa menghakimi juga punya pretensi untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar etik. Bagaimana pandangan Anda soal ini, Mas Arief? Mohon maaf, masih di mute sepertinya, Mas Arief? Ya. Oke, baik, silakan. Ya, semua orang tahu karena itu dokumen publik ya. Berapa gaji ketua KPU, berapa gaji anggota KPU, berapa juga penghasilan seluruh jajaran sekretariat jenderal dan sekjen ya. Orang bisa menilai lah kita mau ngapain, pergi kemana, menggunakan apa, bergaya seperti apa, dengan penghasilan yang seperti itu kira-kira sesuai apa tidak gitu ya. Okay. Makanya peristiwa yang terungkap ya pada saat RDP di DPR beberapa waktu yang lalu, penggunaan private jet, penggunaan mobil dinas sebanyak 3. Saya dulu waktu bersama Prof Muhammad satu era itu, kita itu mobilnya 1 saja ya, nggak ganti-ganti ya Prof ya. Gitu. Sekarang bahkan yang ini mohon maaf ya, ini yang terungkap di DPR ya. Jadi jangan orang salah tangkap nanti, kok Pak Arief, berarti Pak Arief cemburu nih, dulu nggak ada. Iri begitu ya, karena nggak punya bukan, fasilitas yang sama. Karena saya paham betul berapa anggaran yang dialokasikan untuk KPU, digunakan untuk KPU. Bahkan dalam beberapa aktivitas di kantor KPU yang saya lihat di televisi, karena saya nggak pernah masuk ke sana ya, itu bahkan ruangannya sangat mewah banget gitu loh. Saya cas laptop dulu ya, ini baterainya udah mau habis. Oke. Baik, oke. Nanti kita sambung. Oke, nanti disambung lagi. Saya ke Prof Muhammad dulu kalau begitu. Prof, sambil menunggu perbaiki sambungan komunikasi dengan Mas Arief. Saya juga ingin tanyakan soal, ini kan DKPP sudah putus begitu ya, sudah memutus bahwa ketua KPU diberhentikan dan harus ada gantinya tentu saja. Dan kemarin juga KPU sudah berkonsolidasi untuk segera menetapkan ketua yang baru. Nah, ini jarak sampai ketua KPU definitif yang menjabat baru ini dilantik ataupun ditugaskan itu biasanya berapa lama, Prof? Ya, kalau dalam undang-undang itu disampaikan bahwa harusnya segera dilakukan proses pergantian antar waktu. Oke. Nah, tentu prosesnya juga sudah diatur dalam Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Nama-nama itu kan pada saat seleksi 5 tahun awal sudah ada 14 nama. Jadi tinggal DPR kedua memanggil calon yang berada pada ranking teratas ya, setelah 7 berarti 8 ya. Informasi yang kita dapat nomor 8 itu almarhum Pak Firian, maka akan turun ke nomor 9. Nomor 9 itu akan diundang oleh Komisi 2 untuk dilakukan fit proper test lalu itu untuk ngecek apakah calon anggota KPU ini pengganti Pak Hasyim ini masih memenuhi syarat ya, dari segi misalnya syarat-syarat undang-undang sudah jelas ya, syarat administratif ya dan seterusnya, dan juga akan ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mungkin menelusuri rekam jejak begitu. Nah, kalau sudah disepakati di Komisi 2 itu diserahkan kepada Presiden untuk di-SK-kan dan dilantik, lalu kemudian segera bertugas bergabung dengan 6 anggota KPU yang lain. Jadi harusnya prosesnya tidak lama karena calonnya sudah siap gitu. 14 nama itu sudah siap gitu. Diambil dari calon-calon anggota KPU yang sebelumnya tidak terpilih tapi punya katakanlah suara yang paling besar, mendekati begitu ya? Iya. Jadi pada nomor urut berikutnya. Berdasarkan ranking, ya 8 karena almarhum Pak Firian tentu sudah tidak memungkinkan. Yang nomor 9 ya, nanti akan dicek apakah dia masih memenuhi syarat atau tidak. Artinya ini masih akan melibatkan DPR atau hanya di internal KPU saja nanti memilih ketua ini? Oh, kalau pemilihan ketua itu internal. Internal ya? Pemilihan ketua itu dari dan oleh anggota KPU ya. Jadi memang sebaiknya menurut saya 6 anggota KPU sekarang ini, apalagi sudah menunjuk pelaksana tugas Pak Afif, itu menunggu
lengkapnya 7 anggota, menunggu gitu. Oke. Jadi menunggu ada anggota baru nanti berembuk kembali untuk menentukan Memilih yang ketua, ya. Oke. Secara 7 orang memilih ketua begitu. Oke, sebelum nanti kita juga bahas soal bagaimana pemimpin KPU yang tersisa sebenarnya tugasnya tidak terlalu lama lagi, 2027 kalau saya tidak salah akhir masa tugas anggota KPU periode yang sekarang ini. Tapi saya akan kembali juga tadi yang terputus, Mas Arief menanyakan soal kebutuhan finansial seorang anggota KPU yang saat ini ada, apakah sudah ideal atau bagaimana? Mas Arief silakan. Ya kalau ngomong ideal itu relatif ya. Dulu kami pernah mengusulkan lebih dari yang sudah ditetapkan sekarang sebetulnya. Kalau sekarang itu kan ketua 43, anggota 39 sebelum dipotong pajak. Ya. Di era saya dulu kami pernah mengusulkan kurang lebih sekitar 60-70 lah. Itu ada benchmarknya ya. Kita mencontoh lembaga di tempat lain dengan beban kerja yang kurang lebih sama dan seterusnya lah. Tapi keputusan presiden waktu itu kan yang ditetapkan adalah sebesar itu 43 juta dan 39 juta. Setelah belum dipotong pajak itu, nanti dipotong pajak gitu ya. Oke. Nah ya tentu assalamualaikum. Ya, saya sapa dulu nih. Ya. Ada anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PKS yang gabung pagi hari ini. Assalamualaikum. Pak Mardhani Alisera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut. Ya, silakan dilanjutkan Mas Arief. Nah, tadi sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Muhammad, ini kan pemberhentian ini kan berdampak pada dua hal. Pertama keanggotaan, kedua jabatan atau posisi ketua. Maka kalau keanggotaan, karena dulu SK-nya dari Presiden, ya nanti kita tunggu pemberhentiannya juga dari SK Presiden, Kepres. Ya. Setelah itu pemilihannya dulu kan juga melalui fit and proper di DPR. Nah, maka nanti ranking 8 sampai dengan ranking 14 akan dicek oleh Komisi 2 urutannya. Nomor 8 tadi disebutkan oleh Prof. Muhammad, memenuhi syarat enggak? Kalau memenuhi syarat ya nomor 8. Tapi kalau tidak memenuhi syarat karena almarhum sudah meninggal dunia, maka nomor 9 dicek. Kalau memenuhi syarat ya sudah nomor 9. Kalau tidak memenuhi syarat lanjut lagi ke nomor 10 dan seterusnya. Nah, setelah dilakukan pemilihan itu kemudian dibuat kepresnya, lalu kemudian KPU menjadwalkan rapat pleno untuk pemilihan ketua. Nah, barulah setelah itu ada ketua definitif. Walaupun ya sebetulnya kalau KPU sekarang mau melakukan pemilihan ketua definitif itu boleh juga. Kenapa? Karena jumlah yang masih tersisa itu masih memenuhi quorum. Nah, kalau masih memenuhi quorum, rapat pleno itu bisa mengambil keputusan, menetapkan keputusan. Nah, termasuk salah satunya adalah memilih ketua KPU. Kami dulu pernah melakukannya. Ketika almarhum Pak Husni meninggal, kami menunjuk PLT waktu itu, Pak Hadar Nafis Gumai, lalu PLT tugasnya adalah menjadwalkan rapat pleno, mengundang rapat pleno, lalu memilih ketua. Dan itu kita lakukan pada saat itu. Oke, sekarang saya ke Pak Mardhani sebagai anggota parlemen yang juga menyeleksi anggota-anggota KPU sebenarnya di Komisi 2 begitu ya Pak Mardhani ya. Kalau melihat, saya sebelum menanyakan proses rekrutmen, saya minta komentar dulu dari Pak Mardhani soal apa yang dihadapi yang sekarang terjadi oleh Ketua KPU yang sudah dinonaktifkan, sudah tidak bertugas, Hashim Asyari. Bagaimana Anda melihat kasus yang dihadapi Hashim Asyari ini, Pak Mardhani? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentu ini mengejutkan dan menyedihkan ya, karena penyelenggara pemilu itu pilar utamanya adalah trust, kepercayaan. Apa yang sudah dilakukan DKPP adalah sistem yang kita buat. Ini Prof. Muhammad, kawan lama, Ketua DKPP, Mas Arief, Ketua KPU. Saya menyadarinya begini, ini tamparan buat kami di Komisi 2 untuk mencari komisioner yang periode lalu ada sedikit catatan Mas Arief terkait dengan kasus suap. Sekarang ada kasus seperti ini. Tetapi pandangan saya, seperti apapun kita melakukan fit proper test dan persyaratan, sistem yang ada perlu untuk kita cermati bersama. Karena tidak mungkin kejadian ini terjadi kecuali ada transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan
ya ada kepercayaan dari keberanian dari seluruh elemen di KPU, Bawaslu, DKPP untuk berkata benar. Begitu. Jadi harus ada keberanian itu untuk berkata benar. Nah, kedepannya nih Pak Mardhani, kita bicara perekrutan. Kan tadi Pak Mardhani bilang ini sebagai tamparan juga untuk Komisi 2 sebagai pihak yang menyeleksi para anggota KPU sebelumnya, periode-periode sebelumnya. Sebelum periode ini ada kasus juga yang dihadapi komisioner KPU. Sekarang ada lagi kasus soal etika petindak susila. Kedepannya Pak Mardhani, kalau memang tindakan-tindakan seperti ini mencoreng nama penyelenggara pemilu, apalagi menampar posisi Komisi 2 sebagai penyeleksi, apa yang akan dilakukan ke depan? Saya ingat sekali, mungkin Mas Arief ataupun Prof. Muhammad, ketika fit proper test KPU yang sekarang itu, baru 2 hari fit proper test sudah beredar nama komisioner yang terpilih. Di satu wawancara TV saya katakan kalau besok nama yang diumumkan sama persis berarti memang kita tidak melakukan fit proper test dengan baik. Bahkan saya mengatakan skenarionya berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Dan ternyata benar 7 orang itu padahal fit proper test baru separuh sudah keluar namanya, besoknya sudah ada ketetapannya, namanya persis sama dengan yang disebutkan yang terpilih itu. Nah, koreksinya, evaluasinya, jangan lagi ada bermain-main dalam proses fit proper test. Teliti track recordnya dan betul-betul pilih mereka yang punya integritas dan punya kapasitas. Jangan lagi, apalagi kalau ada titipan, ada pesanan. Jangan. Begitu. Ya. Tapi begini Pak Mardhani, terakhir juga saya tanyakan bahwa pemilihan anggota KPU ini ke depan juga tidak lepas dari proses politik karena memang dipilihnya oleh lembaga politik begitu. Nah, tarik-menarik politik semacam ini juga yang kadang kita jadi concern begitu ya, bagaimana memilih anggota KPU yang benar-benar berintegritas, independen dan tidak partisan, tidak dipilih berdasarkan kedekatan dengan anggota DPR atau politisi tertentu. Bagaimana Anda menghindari hal-hal seperti ini agar pemilihan anggota KPU tetap objektif dan menghasilkan anggota KPU yang berintegritas? Saya lebih percaya kepada sistem yang dibangun di KPU-nya, di Bawaslu-nya dan DKPP-nya. Misal begini, kalau kita ubah juga bukan dipilih oleh DPR katakan, tetap saja sesudah itu akan ada peluang untuk terjadi perkara-perkara seperti ini. Karena itu transparansi, akuntabilitas, dan keberanian orang-orang di dalam untuk mengatakan kebenaran. Ya, karena kayak kasus sekarang kan nggak sekali tiba-tiba muncul. Dia dari kecil, menyedang, membesar, baru kejadian seperti sekarang. Kalau dari awal yang di dalam itu berani berkata benar, berani mengoreksi, Prof. Muhammad ingatkan saya, kalau saya tidak salah di salah satu dasar pembacaan keputusan DKPP yang sekarang itu ada perubahan di PKPU, Mas Arief. Yang tadinya tidak boleh ada hubungan perkawinan, itu diubah. Itu kan salah satu tanda ada apa ini. Dan yang paling tahu adalah orang-orang terdekatnya. Yang ada di internal ya. Internal. Saya malah agak sedih ketika mungkin ini esprit de corps ya, ketika Mas Hasim menyampaikan itu didampingi oleh hampir semua komisioner KPU, bahkan kalau nggak salah dijejerin dari provinsi, kabupaten, kota. Maksudnya opo ini? Kalau buat saya, ya kita harus beranilah. Katakan yang hak, kulil hakko walau kana muron. Katakan yang hak walaupun itu pahit. Jangan lagi karena pimpinan saya harus mengikut. Jangan surga manut neraka katut. Jangan, harus berani. Ya ini yang jadi permasalahan. Seperti ada pembiaran juga dari internal KPU dan tidak mengingatkan bahwa upaya-upaya intensi seperti ini yang bibit-bibitnya sudah ada tidak diingatkan begitu bahwa ini berpotensi untuk memunculkan pelanggaran-pelanggaran etika semacam ini. Itu yang dimaksud oleh Pak Mardhani tadi, harusnya saling mengingatkan. Dan saya setuju dengan Prof. Muhammad juga dengan Mas Arief, pola komunikasi yang harus dibangun terus, tidak hanya di internal tapi juga dengan elemen eksternal di luar KPU, terutama dengan
komisioner-komisioner terdahulu atau DKPP terdahulu, Bawaslu terdahulu, ini yang harus dijalin juga sesama anggota KPU. Nah ini terakhir sebelum saya tutup ke Prof. Muhammad dan juga Mas Arief, ke Prof. Muhammad dulu, apa yang ingin Anda sampaikan ke depannya menghadapi penyelenggaraan pilkada yang tinggal 4 bulan lagi dengan adanya kasus seperti ini, Prof? Ya, saya sangat berharap ya bahwa penyelenggara pemilu, rekan-rekan penyelenggara pemilu menjadikan pentingnya profesionalisme dan penanaman nilai-nilai etik dalam membangun profesionalisme itu sebagai need, sebagai kebutuhan, bukan hanya melepas kewajiban. Sama dengan kalau kita beribadah, entar lagi kita sholat Jumat. Saya sholat Jumat 2 rakaat, itu karena saya butuh untuk berdialog dengan Tuhan saya, sehingga hasil dari dialog dengan Tuhan saya itu berdampak setelah saya sholat. Tapi saya ke sholat Jumat bukan hanya melepas kewajiban sebagai muslim 2 rakaat. Nah, saya berharap juga demikian. Teman-teman penyelenggara itu menjadikan nilai-nilai etik terutama dan profesionalisme yang terus dibangun sebagai sebuah kebutuhan. Ada atau tidak ada orang menilai, ada atau tidak ada DPR yang memberi catatan, saya tetap harus menjaga etika sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban saya. Demikian. Baik, Mas Arief, silakan pandangan terakhir Anda. Ya, pertama saya mengapresiasi putusan DKPP yang tegas ya. Kedua, karena masih ada juga kasus-kasus serupa, saya berharap DKPP juga memutus secara tegas supaya ini jadi pelajaran bagi semuanya. Kedua, bagi KPU. Bagi KPU, saya berharap ini jadi pelajaran berharga. Pilkada 2024 itu akan jadi pertaruhan. Apakah masyarakat masih percaya kepada penyelenggara pemilu atau tidak? Bukan hanya persoalan asusila, tapi juga soal penggunaan anggaran, pertanggungjawaban penggunaan anggaran, dan seluruh rangkaian tahapan pemilu. Oke, nah terakhir ke Pak Mardhani sebagai pencetak komisioner-komisioner KPU dan juga sebagai pelaku politik ini di Pilkada 2024, melihat apa yang dihadapi KPU saat ini dan harapannya ke depan menjelang Pilkada yang tinggal 4 bulan lagi, Pak Mardhani, bagaimana? Barusan tadi 7:30 rumah saya didatangi oleh Pantarlih Kelurahan melakukan coklit untuk pilkada. Jadi pandangan saya, pilkada tidak terganggu prosesnya karena sistemnya sudah berjalan. Pejuang-pejuang demokrasi di KPU, Bawaslu, tadi dari Panwas juga hadir, luar biasa bekerja keras. Karena itu mereka yang dapat amanah hendaknya betul-betul menjaga. Walaupun lagi-lagi ini kami di Komisi 2 nanti akan lebih mendetailkan urusan transparansi dan akuntabilitas. Karena kata Bang Napi, waspadalah kejahatan itu karena ada kesempatan. Jangan beri kesempatan. Semua kejahatan muncul, baik itu kejahatan susila, moral, ataupun kriminal. Dan itu bisa dilakukan dengan masing-masing berani untuk mengoreksi atau mengingatkan. Karena yang paling tahu, yang paling dekat. Begitu. Oke, harapan kita ke depan, KPU punya orang-orang berintegritas, bermoral, dan beretika. Ini yang diharapkan untuk menunjang kinerja mereka menyelenggarakan event-event pemilu terutama yang akan dihadapi 4 bulan lagi, Pilkada serentak 2024. Terima kasih anggota Komisi 2 DPR RI Mardhani Alisera pagi hari ini sudah bergabung menyusul, dan juga sebelumnya juga ada Ketua DKPP periode 2017-2022 Profesor Muhammad dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017-2022 Arief Budiman telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu, sampai jumpa lagi.